Kita gak bahas Indonesia akan maju atau enggak di 2045, tapi mungkin ini yang akan terjadi di masa depan Indonesia. Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan akan memiliki penduduk sekitar 320 hingga 380 juta jiwa, yang meningkat 50 hingga 110 juta dari 20 juta sekarang. Sedangkan populasi dunia sekitar 9,5 miliar. Puncak bonus demografi akan berakhir dan Indonesia akan memasuki era penuaan penduduk. Jumlah lansia yang di atas 65 tahun diperkirakan akan melonjak dari 29 juta menjadi 50 hingga 60 juta, sekitar 20% dari total populasi nanti. Perubahan demografis ini menuntut kesiapan sistem jaminan sosial yang kokoh seperti dana pensiun dan asuransi kesehatan, serta infrastruktur ramah lansia, masuk fasilitas publik yang mendukung mobilitas dan kesejahteraan lansia. Layanan kesehatan harus diperluas dengan mengatasi penyakit terkait usia seperti demensia dan penyakit kronis dengan fokus pada perawatan jangka panjang yang terjangkau. Diperkirakan tidak akan secara signifikan menambah jumlah unit administrasi seperti provinsi, kabupaten atau kota atau kecamatan dengan pertambahan kurang dari 5% dari jumlah saat ini. Fokus akan beralih pada efisiensi tata kelola dan optimalisasi pelayanan publik. Konsolidasi wilayah administrasi akan diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Teknologi seperti platform e-government mungkin hadir yang akan memainkan peran kunci dalam peningkatan transparansi, mempercepat pelayanan publik, dan mengurangi birokrasi. Sistem digital ini juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, seperti perizinan dan administrasi kependudukan terutama di daerah terpencil. Sektor pendidikan akan mengalami peningkatan jumlah fasilitas sebesar 15% dari jumlah saat ini, dengan penekanan pada kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri masa depan, seperti teknologi dan kecerdasan buatan. Digitalisasi pendidikan melalui platform pembelajaran online akan memastikan akses pendidikan merata hingga ke pelosok negeri. Di sektor kesehatan, jumlah rumah sakit dan puskesmas diperkirakan akan naik 25%, didukung oleh peningkatan jumlah tenaga medis dan adopsi teknologi kesehatan canggih seperti telemedicine dan sistem informasi kesehatan terintegrasi. Peningkatan kesehatan akan bergeser ke arah pencegahan dan promosi kesehatan dengan program vaksinasi dan screening penyakit yang lebih luas untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat. UMR diperkirakan pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,5 hingga 12 juta per bulan, yang naik sekitar 200% dari rata-rata gaji saat ini. Namun, kesenjangan upah antar daerah dan sektor akan menjadi tantangan utama. Untuk mengatasinya, pemerintah akan terus memprioritaskan pembangunan desa dengan alokasi dana hingga 200% dari level saat ini. Investasi ini akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, internet, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan dan akses pasar digital. Langkah ini bertujuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tahun 2045 akan menjadi era revolusi digital dengan 70 hingga 80% pekerja memanfaatkan AI. Teknologi seperti otomatisasi dan Internet of Things dan Big Data akan mendukung pengembangan kota pintar, rumah pintar, dan ekosistem startup teknologi yang inovatif. Di sektor keamanan dan pertahanan, peningkatan jumlah personel diperkirakan hanya 5 hingga 10%. Dengan fokus pada modernisasi peralatan dan pelatihan untuk menghadapi ancaman non-konvensional seperti kejahatan cyber dan terorisme. Upaya anti korupsi akan diperkuat melalui teknologi blockchain untuk transparansi keuangan dan AI untuk deteksi dini praktik korupsi. Targetnya adalah meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia ke atas 70 dari kisaran 34 hingga 40 saat ini dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat dan media dalam pengawasan. Indonesia di tahun 2045 memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju yang sejahtera, didorong oleh kemajuan teknologi, tata kelola yang efisien, dan investasi pada sumber daya manusia serta infrastruktur. Tantangan seperti penuaan penduduk, disparitas ekonomi, dan korupsi memerlukan strategi terpadu untuk komitmen berkelanjutan. Nah, gimana guys menurut kalian? Apa harapan terbesar kalian untuk Indonesia di 2045 selain Indonesia Emas guys? Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.